pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa mengenai pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara adalah perlawanan terhadap kompetensi relatif, yaitu wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan batas wilayah hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 165 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur beberapa pilihan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana, yaitu ayat 1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Ayat 2. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. Ayat 3. Dalam hal seseorang melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara itu. Ayat 4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara tersebut. Ayat 5. Dalam hal seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah A. Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil, atau B. Pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti, yaitu tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan beberapa dasar pedoman untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti, yaitu tempat tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya A. Tempat perbuatan fisik dilakukan, B. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau C. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka untuk menentukan kewenangan relatif atau untuk menentukan di mana tindak pidana dilakukan haruslah dihubungkan dengan uraian surat dakwaan penuntut umum dan perkara. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana dakwaan ke-1 bahwa ia terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Premier Gold Residence nomor 85 Modern Land Cikokol RT 5 RW 8 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dengan cara-cara sebagai berikut. Atau dakwaan kedua bahwa ia terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling pelaku usaha pada hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Premier Gold Residence nomor 85 Modern Land Cikokol RT 5 RW 8 Kelurahan Cipete
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf titik-titik, yakni tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, dan promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut dengan cara sebagai berikut. Tidak kami uraikan. Menimbang bahwa berdasarkan kedua uraian dakwaan dari penuntut umum tersebut telah disebutkan tempat terjadinya pidana bertempat di Premier Gold Residence nomor 85 Modern Cikokol RT 5 RW 8 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu berdasarkan tempat saksi Dr. Samira menerima menyerahkan produk white tomato dan produk DNA salmon di rumah aja, atau di tempat terjadinya peredaran produk yang telah dipromosikan dan dijual terdakwa melalui aplikasi TikTok Shop dengan akun yang bernama Goldeskin by Athena yang terdaftar atas nama Richard dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1250/1255 RT 12 RW 3 Lawang Kidul, Hilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, dengan rekening pada Bank BCA nomor 884901352252 atas nama Richard, atau di tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana tersebut. Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan membaca alamat-alamat dari saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara, dapat diketahui tempat kediaman sebagian besar saksi beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Karenanya lebih dekat dari tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil tersebut. Dan terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara aku. Karena kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas merupakan pilihan hukum yang harus disesuaikan secara kasuistis dengan peristiwa pidana dalam uraian surat dakwaan. Karena itu, perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara aku haruslah dinyatakan tidak diterima. AD2. Surat dakwaan kabur, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta mengandung error personal. 1. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan ke-1 bahwa ia terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober. Ini juga uraian dari alasan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini kami anggap